Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuram bihi ammal huda. Sabaqal awalima fil wujudi bi asriha fal kullu minhu bil haqiqati mubtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang kita muliakan, wabil khusus guru kita Oke Haji Ahmad Maulana selaku pengurus FS 3B, Bapak Ahmad bin Wa'in, Ustadz Usaid Basra Abdul Rashid, dan Bapak Jebal bin Haji Ontan, jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kembali kita taklim bersama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dicatat oleh malaikat, dijadikan hamba Allah yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan mudah-mudahan barokah salawat ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya, dan di akhirat insyaallah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian, saya kira taklim biasa ternyata masih kaitannya maulidnya. Saya tanya Kiai Maulana ngomongin apa, terserah bebas gitu tuh dia ya. Cuman saya ngelihat ada itu tuh, wa annahu khairan khalqillahi kullihim. Rasulullah itu adalah ahsanan nasa khalqan wa khuluqa. Manusia paling hebat, paling sempurna dalam akhlak dan ciptaan. Kalau akhlaknya udah sering. Persoalan dalam ciptaan. Ada orang menyangka ternyata kalau dari segi zahiriyah, penciptaan Muhammad dengan Nabi Adam hebatan Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam kagak ada bapaknya, kagak ada emaknya. Nabi Isa ada emaknya. Kalau Nabi Muhammad bagusan mana? Hebatan mana? Kalau nggak paham ini jadi bahaya. Nabi lebih rendah daripada Nabi Adam dan Nabi Isa. Ternyata khalqan wa khuluqa. Rasulullah itu ciptaannya lebih dari yang lain. Dari mana? Satu, saya pernah nerangin ya, yang nurun ala nurin. Ya. Saya nggak bahas satu nurun ala nurin, udah kelar. Dari hal yang pertama, nurun ala nurin. Beliau itu adalah dua sumber cahaya. Cahaya nurillah dengan cahaya yang berasal dari tanah. Pernah baca rawi gini? Walamma aradallahu ibraza haqiqatun muhammadiyah, izharan jisman wa ruhan bisruhi wa bisurati wa makna. Pernah baca rawi di Barzanji? Pernah baca enggak? Ternyata Rasulullah itu lebih hebat dari Adam dan lebih hebat daripada Nabi Isa. Tatkala Allah ingin menciptakan Rasulullah jasad dan bentuknya secara sempurna, jadi Nabi Muhammad itu bukan sperma yang berubah antara pertemuannya ovum dan sperma menjadilah pembuahan, jadi sel membelah menjadi dua, kemudian lama-lama berkembang menjadi tulang belulang dan sebagainya. Itu pasti manusia biasa, pasti ada beratnya. Tapi Rasulullah
ketika dihamil oleh Aminah, apa katanya? Wala alaman wala siqala. Aminah ngamilin Nabi, nggak ada beratnya, nggak ada gedenya. Lah berarti bukan sperma. Kalau sperma pasti gede nggak? Pasti, karena dia akan terjadi pembuahan. Gendut nggak? Ini kagak, gendut kagak, berat. Ternyata walamma aradallah ibraza haqiqatu Muhammadiyah. Tatkala Allah ingin menciptakan Muhammad, jisman wa ruhan bisurati wa makna. Jadi Nabi itu udah jadi barang jadi. Udah barang jadi, semua bentuknya udah ada. Kalau dalam rawi di bawah, Hakimun adhara bani hikamihi wal ajaib fi tarkibi hadhil ghawalib. Ada gitu. Halakamuhan wa adudan wa lahman wa jildan wa sarak. Jadi Nabi itu udah jadi semua. Rambutnya udah ada, matanya udah ada. Bentuknya itu naqalahu ila makarim min sadabatin aminatul ziriyah. Itu barang jadi ditempelin. Berarti udah jadi belum? Udah jadi belum? Lah kok ada mak bapaknya? Supaya tidak timbul fitnah. Seperti Isa alaihi yang dianggap anak zina. Lah kalau Nabi nggak pakai anak, nggak pakai emak, nggak pakai bapak, bisa jadi orang nuding, oh dia mah anak zina. Ternyata Rasulullah lebih sempurna ciptaannya daripada Nabi Adam alaihi. Nah disinilah makanya ada kalimat, kenapa kok Rasulullah itu di bumi namanya Muhammad, di langit mimba dihi ismuhu. Kenapa kok di langit namanya Ahmad, kok di bumi Muhammad? Nah apa kira-kira Pak? Kok di bumi dikenal, di langit, lah apa bedanya? Inilah kesempurnaan. Kata Allah, aku ciptakan Muhammad itu sebaik-baik ciptaan. Dinamakan Muhammad karena supaya tidak bisa dihina sepanjang masa. Apa sih arti Muhammad? Terpuji ya. Apa sih Pak arti Muhammad? Terpuji. Kalau orang Arab ngomong Muhammad, tahu nggak artinya itu? Tahu langsung ya. Jadi kalau ada bilang ini, siapa tukang bohong? Si itu, si terpuji. Emang ada begitu? Bisa nggak begitu? Tuh Allah pilih hebatnya ya. Siapa tuh tukang bohong? Itu si terpuji. Ketemu nggak tuh? Gua nggak demen banget ketemu dia. Siapa? Si terpuji. Lalu ya. Namanya dipilih oleh Allah di bumi ini Muhammad karena supaya tidak dihina oleh siapapun. Lah kenapa di langit namanya Ahmad? Ahmad hurufnya berapa? Ahmad hurufnya berapa? 1, alif 2, ketiga, 4. Mimnya kita ambil jadi Muhammad. Tinggal hurufnya berapa? Tinggal berapa? 3, 1, alif 2, 3. Apa tuh? Ahad. Ahad itu apa? 1 itu siapa? Muhammad dengan Allah tidak bisa dipisahkan. Min nurihi nuram bihi ammal huda. Kenapa namanya di langit dikenal Ahmad? Karena kalimat Allah dengan Muhammad kapanpun sampai kapanpun tidak bisa dipisahkan. Karena kata Nabi, man qala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Benar. Apa yang kata Nabi? Lakinu mautakum bila ilaha. Jadi kalau orang mau meninggal terkinin. Tapi terkinin kenapa? Khawatir. Nih hadis, hati-hati nih. Akhiridah dengan kalimat la ilaha
Kalau orang lagi payah jangan dipaksa. Udah ngap-ngapan, la ilaha illallah, begitu dia la ilaha illallah, udah jangan diterusin, dimin. Jangan aja ngobrol. Kalau dia ngomong lagi, balik lagi. Balik lagi. La ilaha illallah, supaya akhir kalamnya la ilaha. Ini kita kan terus hebat, la ilaha illallah, la kelamaan capek didiem. Lagi diem dia ngomong ini. Lu jangan lupa surat tanah di belah kanan. Begitu habis ngomong surat tanah, meninggal. Berarti akhir kalamnya surat tanah. Hati-hati itu ya. Jangan sampai nih diuber-uber ya. Jadi pelan-pelan, ini namanya lakinu mautakum bila ilaha. Kembali saudara, kenapa begitu? Karena ahsanan nasa khalqan wa khuluqa. Saking terbaiknya dia Rasulullah itu, dia nggak mau lebih baik buat dirinya, dia pengen baik juga buat kita sebagai umatnya. Maka diturunkan oleh Allah surah namanya Inna A'tainaka. Manusia, gue udah bagi nikmat malu banyak banget. Mata, hidung, jantung, ampedu. Yang rada-rada kita sombong. Apa sih orang sombong, Pak? Yang nggak punya ngaku punya kan sombong ya? Sombong nggak? Orang nggak punya ngaku punya, namanya sombong nggak? Coba kita orang sombong apa bukan? Yuk kita lihat dah. Bapak bisa ngelihat saya? Kenapa bisa ngelihat? Nggak punya mata. Mata siapa? Kapan belinya? Pernah beli mata? Bikin? Berarti mata siapa? Ngakuin aja. Mata kita. Bapak bisa ke sini kenapa? Bisa jalan. Pakai apa? Kaki siapa? Kapan kita bikin kaki? Pernah beli kaki? Berarti kaki siapa? Lu ngapain? Badan lu semua punya Allah. Inna a'tainaka wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau lu hitung nikmat dari Allah enggak bakalan kehitung. Mata beraduit, jantung beraduit, semuanya nih nitip minjem. Benar? Mata minjem enggak? Minjemnya sama siapa? Kaki minjemnya siapa? Bapak maaf kalau saya nitipin motor atau Ustadz Maulana nitipin motor sama saya, kalau giliran saya mau pakai izin enggak? Izin, orang dititipin. Saat kira-kira ini motor boleh saya pakai enggak? Kalau main pakai aja namanya songong nggak? Oleh karena itu Allah ngajarin melalui Rasulnya, lu supaya jangan songong, maka diturunkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sampai kata Nabi, kullu amrin zibalin lam yabda'u fihi bismillah fahuwa abtar. Apapun pekerjaan nggak pakai bismillah maka ditolak semuanya karena lu kurang bersyukur kepada Allah. Jadi intinya bagaimana bismillah bisa jadi kita berterima kasih kepada Allah, bagaimana bismillah jadi benar, bagaimana segala-galanya kalau menterjemahkan bismillah musyrik. Mohon maaf, kita kan rata-rata nih terjemahin bismillah musyrik. Bagaimana jadi pahala? Bagaimana berterima kasih kalau menterjemahkannya? Yuk, apa sih arti bismillah? Ayo, arti bismillah apa sih? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Balik lagi, dengan nama Allah apaan? Nama Allah, kan tadi lu bilang dengan nama Allah apa? Itu tulisan alif, no. Ya, itu apa tuh? Nama Allah apa Allah? Nama Allah apa Allah? Nama, benar. Jadi tadi kalau lu terjemahin dengan nama Allah yang Maha Pengasih, berarti yang Maha Pengasih penyayang siapa? Nama Allah. Allahnya mana?
Selama ini lu anggap yang pengasih penyayang tulisan. Musyrik gak? Ayo, perhatiin. Bagaimana kullu amrin zibalin lam yabdahu bi bismillah bahwa abdar. Kalau selama ini lu terjemahkan yang pengasih penyayang tulisan. Apa sebenarnya makna bismillah? Ba itu jangan karena harfun jarin, jangan selalu diartiin dengan. Kita bisa ngelihat atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinin bisa ngelihat gak? Kita bisa jalan karena diizin Allah. Kalau Allah nggak izinin bisa jalan nggak? Maka makna bismillah sebenarnya bukan dengan, tapi atas nama Allah yang maha pengasih penyayang. Baknya diterjemahkan atas nama Allah yang pengasih. Saya nggak bisa ngelihat kalau bukan atas nama Allah. Saya nggak bisa berjalan kalau bukan atas nama Allah. Seluruh gerak saya atas izinnya Allah Subhanahu. Itulah yang kata Nabi, kullu amrin zibalin lam yabda'u bi bismillah bahwa abtar. Berarti bismillah menggentarkan kepada kita mau langkah, ingat, oh berarti kudu izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah saya bisa jalan. Mau ngelihat, ya Allah, kita pakai mata, mata punya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, atas izinmu saya bisa ngelihat. Kalau nggak izinin, gua bakalan lihat. Ini yang namanya bismillah di atas segala-galanya. Jadi arti bismillah apaan? Atas nama, jangan dengan lagi. Kalau dengan mah bisa bareng. Saya jalan dengan Ustadz Maulana, berarti dengan di sini apa? Bareng, berarti lu selalu jalan sama Allah. Selama ini jalan sama Allah. Arti dengan itu bisa alat. Saya mukul anjing dengan kayu, berarti saya mukul anjing. Alatnya kayu, berarti dengan artinya alat. Berarti dengan nama Allah yang pengasihnya, saya makan alatnya Allah. Musyrik kalau Allah jadi alat. Nah kembali, apalagi hati-hati nih. Ar-Rahmanir-Rahim, pengasih penyayang. Kalau mau pakai yang dah, jangan pakai dan. Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Dari mana dannya? Emang Bismillahirrahmanirrahim. Dannya dari mana? Hati-hati Pak. Kalau pakai dan itu bahaya. Kenapa? Dua kalimat yang berbeda, yang mempunyai makna berbeda, apabila jadi satu mempunyai makna sendiri. Kalau dipisah balik lagi. Ar-Rahman pengasih, Ar-Rahim penyayang, Rahmanir-Rahim kasih sayang. Beda tuh. Kalau dibalikin lagi, Rahman sendiri, Rahim sendiri. Kenapa? Kalau pakai dan bahaya. Saya kasih contoh. Bapak kenal makanan nggak yang namanya tongseng? Enak nggak tuh? Enak nggak? Yang katanya sate ya. Oke, saya namanya tongseng, enak nggak? Sekarang Bapak pisahin dah. Tong, makan dah. Enak nggak? Ada tong, ada seng, ya kan pakai dan. Tong dan seng, makan dah salah satu, enak nggak kira-kira? Beda, bahaya nggak? Ketika dia jadi tongseng enak dimakan. Ketika dipisah bahaya lagi. Maka Ar-Rahmanir-Rahim jangan sekali-kali menerjemahkan pakai dan. Karena itu sifat. Kembali saudara sekalian, makanya beruntung kita adanya Rasulullah karena pendekatan beliau kepada Allah, kita terteteslah bisa menciptakan nikmat apa bersyukur kepada Allah. Inna a'tainaka. Bagaimana cara mensyukuri nikmat? Kata Allah gampang, pasoli. Syaratnya sholat. Cuman sayang kata Nabi, ya'ti zamanun ala ummati yusalluna fala yusallun. Ntar banyak orang sholat hakikatnya kagak sholat, jungkang-jungking doang. Maaf Pak, sering saya bilang, ini semua tahu rukun sholat, tahu. Tapi praktek rukun sholat tahu nggak? Belum tentu.
Rukun sholat kan ada yang bilang 13, ada yang 17 ya. Bedanya cuma tumakninah. Kita ambil yang 13. Rukun sholat yang 13 terbagi berapa? Tuh kan mulai pada bengong. Ayo dah, ya dah. Bagi berapa? 3. 1 rukun qalbi atau qalbiyah. Yang kedua rukun qauli. Yang ketiga rukun fi'li. Awas, ada rukun qalbi dalam hati, ada rukun qauli ucapan, ada rukun fi'li gerakan. Awas, ini berarti ada praktek sholat dalam rukun. Salah rukunnya batal sholatnya. Salah satunya apa? Qalbi. Gimana tuh? Niat. Niat di mana? Niat di mana? Di hati apa di mulut? Jadi kalau saya usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala, itu niat bukan? Kenapa? Qauli itu mulut, sementara niat di ini yang mana? Ayo. Rukun salat ada berapa? 13. Yang pertama niat, benar. Ayo, yang pertama baik. Simpen tuh, simpen. Yang pertama baik. Apa definisi salat? Aqwalun wa af'alun mubtadahatun bitakbir wa muhtatamadum. Awas, tambahin dikit. Biniyatin mahsusatin. Ini jangan dibuang. Ini banyakkan kebuang. Sholat itu adalah perkataan dan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Berhenti di situ. Ini bahaya. Kenapa bahaya? Ntar bisa begini. Saya naik panggung, saya bilang takbir, Allahu Akbar. Saya ceramah, habis ceramah salam. Berarti lagi sholat tuh dia. Awas, hati-hati. Awas, hati-hati. Itu jadi sholat dia lagi takbir ya. Makanya yang ujung jangan dibuang. Biniyatin mahsusatin. Dengan niat yang khusus. Nggak bisa tuh dirubah. Ayo ulang lagi. Jadi perkataan perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan betul. Rukun salat tadi 13. Yang pertama, namanya yang benar. Rukun salat 13. Yang pertama niat. Definisi sholat diawali dengan ini mana yang benar? Ayo, nih Pak, makanya kudu pelan-pelan ngajinya. Apa itu takbir? Apa takbir? Ucapan Allahu Akbar. Benar tuh. Jadi kalau saya baru Allah udah takbir belum? Nah ini sini nih kuncinya nih. Jadi karena takbir itu Allahu Akbar, kalau saya baru Allah udah takbir belum? Nah karena sholat diawali dengan takbir, niat adanya dalam hati, maka ketika Bapak Allah belum bar, masih Allah, hati kita ngomong usolli fardhu maghribi, atau saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allahu Akbar, berarti antara niat dengan takbir berbarengan. Usolli mah di mulut, itu mah perantara siap-siap niat, bukan niat. Jadi kalau Bapak usolli fardhu maghribi Allahu Akbar, berarti awal sholat ke saudara diawali dengan usolli. Kan deh usolli. Awas. Jadi prakteknya hati-hati. Allah. Nah, pasang niat tuh. Karena niat ada di mana? Di hati. Ya, karena sholat diawali dengan takbir. Allah. Hati ngomong. Saya niat sholat subuh 2 rakaat. Hu akbar. Berarti niat dengan takbir berbareng. Ini gara-gara lu kagak ngaji. Yang bener jadi salah. Yang salah. Ada imam begini. Allahu akbar. Kira-kira niat belum? Batal nggak? Tapi didemenin. Sama jamaah yang begini demin. Ada imam yang benar. Allah. Orang jadi lagi pasang niat. Allah. Lama amat begitu nih. Banyak nggak? Banyak nggak? Jangan nggak? Banyak nggak lo? Hati-hati lo. Hati-hati nih. Ini kudu bener nih sholatnya. Karena diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Niat itu dalam hati. Hati-hati.
Apalagi rukun kauli, ucapan. Kalau ucapan beda dengan kolbi. Kalau kolbi dalam hati, ucapan harus keluar suara walaupun siron kecil. Di antaranya takbiratul ihram, takbir rukun kauli harus ada suara. Allahu Akbar. Walaupun pelan. Banyak yang sholat begini? Banyak nggak? Itu kolbi apa kauli? Kolbi, ada suaranya kagak? Batal nggak sholatnya? Ada lagi yang sok husuk. Dari mana pelajaran tuh? Takbir rukun kauli. Walaupun kecil harus ada suara. Apalagi Fatihah. Hati-hati nih. Fatihah rukun kauli. Seluruh Fatihah termasuk rukun kauli. Hati-hati. Ini kadang-kadang sholat Johor Asar atau rakaat yang keempat tiga. Ini kadang-kadang pada diem. Sholat Johor kan siron tuh. Kemana itu? Kemana Fatihahnya? Sohusu. Padahal salah karena Fatihah termasuk rukun. Rakaat ketiga keempat dalam sholat maghrib bisa. Rakaat sekalipun Anda makmum termasuk Fatihahnya rukun kauli. Alhamdulillah. Yang lucunya ada yang ngerti ngaji. Rakaat ketiga baca Bismillahirrahmanirrahim. Kata yang saya kencang-kencang amat begitu dia. Padahal beneran dia apa beneran yang dalam hati? Beneran yang ngomong walaupun sirron. Hati-hati. Apa lagi? Rukun kedua, rukun salat yang kedua apa? Pertama niat, kedua berdiri dengan betul. Benar? Berarti ini salat rukun kedua berdiri dengan betul. Artinya apa? Salat wajib dilakukan berdiri karena rukun. Salat wajib boleh nggak duduk? Boleh nggak duduk? Kapan? Tuh kan kagak ngaji sakit. Emang lawannya diri sakit? Belajar di mana lu? Lawannya diri duduk. Lawannya sakit sehat. Sholat wajib berdiri. Boleh nggak duduk? Boleh. Kapan? Ketika nggak kuat diri. Jadi diri dulu udah nggak kuat baru duduk. Ini mah dari rumah bawa-bawa bangku. Nah, kan berarti bisa jalan nggak? Bisa jalan ya tuh. Ngapa takbir duduk? Lah tadi lu jalan bisa. Ayo, banyakkah? Hati-hati. Lu diri dulu, udah nggak kuat baru duduk. Lah jalan kuat takbir duduk. Lah ketahuan lu wajib berdiri. Gara-gara lu salah ngaji, boleh duduk sakit. Di mana belajarnya diri lawannya sakit? Awas. Nah kembali sekalian, maka kata Allah, kalau lu mau bayar nikmat, fasholli li rabbika. Yang terakhir caranya apa? Korbanin waktu nih kayak sekarang nih. Supaya dapat ilmu kita korbanin waktu ngaji. Insya Allah walaupun 10 menit pahalanya luar biasa. Amin ya. Kata Nabi apa? Man hadara fi majlisil ilmi fakannama salatu alfi min salati sunnah. Siapa yang duduk di majelis ilmu sama juga sholat sunat 1000 rakaat. Luar biasa. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Berwarna. Terawih aja 20 rakaat pakai ngeliatin jadwal imam. Gila sampai sholat amat lama pindah. Namun ingat, semua harus pakai ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum
mardudatun la tuqbal. Ibadah nggak pakai ilmu ditolak, nggak pakai diterima. Jangankan nggak pakai ilmu, punya ilmu salah naruh aja salah, apalagi nggak punya. Contoh, ada qori juara nasional, suaranya hebat, qiraatnya panjang. Giliran jadi imam nggak boleh pakai qiraat. Ngambek makmum. Mentang-mentang juara nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Kata makmum, kapan kelar ini? Punya ilmu salah naruh, salah, apalagi nggak punya. Ada imam sok-sokan, wah pakai irama, boleh pakai irama, sebab ibadah nggak pakai apa, ngaji nggak pakai irama kagak enak, azan aja nggak pakai irama kagak enak, lokbar, kagak enak. Tapi tidak semuanya boleh, bener. Mentang-mentang sholat boleh pakai irama, giliran baca fatihah pakai irama Sunda, lah kan makmum pada joget. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Imam bego namanya itu. Baca surah Manuk Dadali. Ara'aital yukadzibu biddina. Imam bego namanya. Yang punya ilmu salah naruh, salah, apalagi nggak punya. Saking pentingnya ilmu itu, maka yang penting dipotong sama Allah. Saking pentingnya ilmu, yang penting dipotong sama Allah. Apa kira-kira? Sholat johor berapa rakaat? Sholat johor berapa rakaat? Giliran subuh, giliran Jumat, ngapa yang penting dipotong? Kan sholat penting kan? Sholat kan penting. Yang pertama dihisab kan ditanya. Sholat 4 rakaat itu penting. Dipotong sama Allah. Jadi kenapa? Ternyata karena pentingnya ngaji. 2 rakaat dipotong supaya dengerin khutbah. Makanya ada rukun Jumat. Ada rukun sholat Jumat. Bedain. Ada rukun Jumat, ada rukun, awas, hati-hati. Rukun Jumat pertama masuknya waktu zuhur, 2 didahului dengan khutbah, 3 dilakukan dengan sholat berjamaah. Berarti khutbah termasuk rukun enggak? Jadi siapa yang khutbah hari Jumat melaksanakan Jumat cuman sholatnya doang, nggak dapat jamaah Jumatnya. Sholatnya mah sempurna, sholatnya mah sah, tapi rukun Jumatnya batal karena kagak ada khutbah. Orang dulu bener jam 10 pakai bedug mandi. Dulu masih ada apa nih ya? Kenapa? Biar lu siap-siap, biar lu keburu Jumat apa khutbahnya. Sekarang menungguin komat. Mentang-mentang deket masjidnya. Nah, begitu dah. Allahu Akbar baru nongol. Lu sah sholat Jumatnya, kagak sah Jumatnya. Karena salat sah Jumat adanya 2 khutbah. Kenapa 2 khutbah? Saking pentingnya ngaji. Lu dipotong sholatnya. Biar lu dapat ilmu ketika dengerin khutbah. Khutbah rukun enggak? Khutbah rukun enggak? Perhatian buat pengurus masjid. Perhatian buat pengurus masjid. Karena yang namanya khutbah merupakan rukun Jumat. Kenapa jadi rukun? Biar jamaah pada ngaji minimal seminggu sekali. Nyari khotib yang rada beneran. Ini khotib yang orang ngantuk bikin mau belajar bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah kata dia ya dah lu alhamdulillah mau ngantuk dah. Di mana dapat ilmunya? Perhatiin pengurus masjid. Ya, karena ini khutbah merupakan rukun. Cari khotib yang rada beneran. Yang bisa ngajinya setiap hari, tiap Jumat minimal. Dia duduk dapat ilmu minimal. Itu namanya minimal ngaji. Sampai yang penting dipotong karena ada yang lebih penting. Apa yang lebih penting? Ilmu. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhum mardudatun la tuqbalu. Mudah-mudahan
kita yang hadir ini selalu setiap hari Minggu ya, kita kumpul menimba ilmu. Insya Allah duduk kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin sekedar ini, mudah-mudahan manfaatnya, kurang lebih mohon maaf. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.